Shalom, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Pagi ini sempat saya buat video untuk buat teman-teman yang nanti udah bangun pagi, yang pada hari Minggu ini akan berangkat ke gereja beribadah ya. Jadi sebelumnya pada hari ini sedikit saya ini berbagi uh, apa yang saya ini tahu gitu ya, dan untuk saling menguatkan. Intinya kita untuk saling menguatkan sesama saudara di dalam Kristus ya. Jadi pada pagi hari ini eh, mungkin sedikit edisi khusus yang saya sampaikan, agak saya buka gitu ya. Jadi untuk video pada pagi hari ini poinnya itu sebenarnya untuk menguatkan, karena kedepannya ini mungkin makin banyak hal yang terjadi sehingga pasti banyak yang akan fall, jatuh gitu. Tapi makanya intinya supaya jangan fall kita harus saling menguatkan, ya kan? Karena ini tekanan yang dari uh, darkness itu semakin kenceng gitu ya. Apa yang dilakukan mereka juga fearness yang dihadapi, takut akan menghadapi hari esok dengan kehilangan, dengan berbagai hal lah ya, terutama ekonomi gitu, bisnis yang gagal atau apapun itu. Tapi yang Tuhan mau sampaikan sebenarnya jangan takut ya, karena Tuhan tetap menyertai kita. Justru Tuhan mau kita semakin kuat di dalam Dia. Uh, Deklarasikan ya, Tuhan itu mau kita itu semakin kuat, karena sekarang ini walaupun darkness kasih tekanan, justru juga Tuhan bekerja gitu. Justru malaikat-malaikatnya juga Tuhan langsung kirim gitu. Ya. Makanya di sini poinnya yang penting, ke depan kita akan lihat banyak hal-hal yang terjadi. Yang udah pasti juga it's time God delivery justice ya. Justice itu udah hadir gitu. Kamu lihat apa yang banyak terjadi itu, apapun yang kejahatan, kebusukan yang disembunyikan itu akan terkuak, akan terbuka gitu. Ya, misalnya contoh, itu bisa aja terkuak walaupun si A-nya ini jago menyembunyikan kebusukan, kejahatan dia. Tuhan itu akan ada cara lain, cara membukanya gitu. Ya, misalnya seperti coba Anda lihat yang di Indo lah, saya kasih contoh ya kan, kasus Ferdi Sambo dari istri terus terkuak banyak hal ya kan, terus yang terakhir pajak itu yang Rafael Sambodo itu ya, dari anaknya, nah akhirnya terkuak gitu, dan banyak hal lagi. Jadi bukan di Indonesia saja, di berbagai negara banyak terjadi ini ya. Nah terus karena yang subscriber di YouTube ini banyak teman-teman juga aktif di dalam trading ekonomi. Nah ini yang saya mau jelaskan supaya kalian jangan fear ngadapi market. Belakangan ini kan kita lihat beritanya dedolarisasi ini itu ya kan. Bener, ini lagi tekanan, tapi di balik itu Tuhan punya rencana lain. Yang harus kita ingat ya, harus kita ingat, apapun orang mau katakan, ya kan, Israel dan Amerika itu adalah bangsa pilihan, ya, chosen nation gitu, ya, yang dipilih gitu. Nah, memang kondisi saat kita lihat sekarang ini, Amerika ekonomi akan drop lagi gitu. Banyak hal akan terjadi, justru sengaja dibuka gitu. Memang untuk sementara bakal banyak yang akan jatuh gitu. Ya, tapi akan dipulihkan nanti ke depannya gitu.
Ah, jadi akan kalian lihat banyak hal-hal terjadi yang di luar nalar. Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan karena kadang banyak gereja bahas tentang New World Order, ya kan, manusia. Itu yang Tuhan lagi blok. Yang mau saya sampaikan juga pada hari ini, itu yang Tuhan blok. Kamu akan lihat banyak yang jatuh gitu. Ya, salah satunya siapa? Bill Gates, Microsoft nanti ke depan itu yang sudah saya tangkap itu Microsoft mungkin nanti dia akan drop, akan ada yang ambil alih gitu, ya. Uh, juga Facebook, Facebook kalian ingat Meta, ya. Uh, tahun lalu kalau yang masih ingat tahun lalu kan saya pernah ngomong kalau dia akan gagal metanya, ya. Nanti Anda akan lihat dia resign dari Meta yang dia mengatakan dia resign padahal ya ada tekanan juga gitu dari dalam kasusnya hampir sama kayak Twitter si Jack Dorsey itu sebenarnya dia resign dari CEO Twitter juga dalam tekanan yang akhirnya dibeli sama Elon Musk gitu. Nanti ke depan juga begitu. Jadi siapa saja yang melawan Tuhan itu saatnya Tuhan akan geser dan mereka yang rencanakan untuk New World Order itu masih Tuhan gagalkan karena belum saatnya gitu, ya. Siapa di belakang itu usaha-usaha mereka akan rontok gitu, ya. Itu yang akan terjadi ke depannya. Sebenarnya saya udah dapat ini dari tahun-tahun sebelumnya, cuma saya belum bisa ngomong, belum waktunya gitu kan. Cuma saya kasih clue kadang ini seperti saya bilang bank akan rontok. Sebenarnya itu udah tahu, udah dari 3 tahun yang lalu udah eh, Tuhan udah sampaikan akan terjadi hal-hal gitu, ya kan. Eh, malah ada yang kelihatan nama banknya gitu, ya kan. Sebelum itu saya ada juga awalnya saya agak ini suruh saudara saya, kamu boleh short sahamnya, tapi saudara saya justru ingatkan, ngapain short yang mau berangkut ambil kesusahan orang gitu. Iya juga ya saya bilang. Ya, jadi itu sebenarnya banyak yang udah ini bank masih akan ada drop gitu ya. Termasuk segala kejahatan yang disembunyikan, baik itu mereka dari sisi kegelapan, itu akan dihancurkan Tuhan ke depannya. Kita lihat. Kenapa saya sampaikan ini? Justru saya mau ingatkan, saya mau jelaskan kepada kalian, kalian akan lihat ke depan apa yang terjadi sehingga iman kalian bertumbuh gitu. Bahwasanya Tuhan yang kita sembah, Dialah yang menjaga kita, Dialah Allah daripada Abraham, Allah daripada Isa, Allah daripada Yakub, juga Allah Bapa kita. Ya, Dia yang dulu dan sekarang sampai selama-lamanya sama. Itulah Dia Allah yang kita sembah, yang menyertai kita. Ya. Jadi saya ini semenjak saya semakin dekat dengan Tuhan, saya itu iman saya semakin bertumbuh, yang dimana ini saya sedikit berbagi juga buat kesaksian. Di mana dulu, karena saya basicnya bukan dari Kristen ya. Di mana dulu saat saya sebelum mengikuti Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun nggak ada yang tuntun. Mau saya sembahyang nungging sampai gimana, ya kan? Nggak ada jawaban. Tapi semenjak saya mengikut Kristus, saya dituntun terus. Ya kan? Ini. Ya kan? Dalam kesulitan atau apa. Jadi ini juga saya buat video, sebenarnya saya juga mau saudara-saudara saya, saudara kandung saya juga, saya berharap lihat dia juga bisa jadi ngikut Kristus gitu. Itu sebab niat saya gitu. Bahwasanya lihatlah saya gitu ya, semenjak saya ikut, saya dipimpin hidup saya gitu ya. Banyak hal yang di luar nalar kita, tapi nothing impossible buat Tuhan Yesus gitu. Jadi itulah, dan kenapa saya buat video hari ini agak spesial, saya menguatkan kalian karena saya lihat juga banyak hamba-hamba Tuhan yang akan jatuh gitu. Nah, disinilah saya sampaikan buat kalian, kita untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, terutama kalian yang sudah punya keluarga, anak-anak atau siapapun, saling ini jaga gitu ya, jangan sampai jatuh. Ataupun yang sudah
kalian yang dewasa mungkin punya pacar yang lain tidak seiman, jangan kalian ikut karena iman yang sekarang ini adalah yang benar, sebuah kebenaran gitu ya. Karena itu saya bersaksi buat kalian yang dulu saya sebelum menjadi Kristen dalam keadaan krisis atau apa, saya nggak ada tuntunan, tidak tahu apa yang akan terjadi atau tapi semenjak saya ikut Kristus, ya kan, saya dituntun. Begitu juga kalian, kalian lihat bagaimana Tuhan bekerja di tiap negara dengan dia punya pilihan, orang-orang pilihan gitu ya, terus menyampaikan profesinya, dia punya message Tuhan gitu kepada kalian gitu. Begitulah cara Tuhan bekerja, terus menjaga, menyertai kita gitu. Ya. Jadi kedepannya itu yang saya mau harapkan, jangan takut. Apapun yang terjadi, semakin kuat. Ya, kalau Anda yang misalnya Anda dari karismatik atau apa yang berbahasa roh, berdoalah dengan berbahasa roh semakin kenceng gitu ya. Dan terus di dalam doa meminta Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, pimpin hidup kita. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam kita, pimpin hidup kita gitu. Ya, jadi itu semua banyak hal yang di luar nalar akan terjadi. Jadi andai kata Anda ada dalam kesulitan apapun, never give up, jangan menyerah, tapi andalkan Tuhan gitu. Tuhan akan pimpin, percayalah ya. Memang ke depan akan banyak hal terjadi. Coba agak saya nggak tahu apakah guncangan ekonomi atau apa, nanti agak sedikit kita lihat bulan 7, bulan 8 gitu, terutama di Amrik gitu ya. Di Amrik itu mungkin banyak akan terjadi pergolakan, hal-hal benar yang terjadi ya kan. Anda akan lihat ke depannya akan berbagai politik mereka mainkan, akan ada impeachment ke Biden, tapi mungkin amandemen 25 akan digaungkan, tapi mungkin nggak tergeser, justru Tuhan punya cara lain, akan terbuka telanjang si Biden gitu. Apa-apa yang ini ya kan. Banyak hal juga pemimpin-pemimpin negara banyak yang ngelawan Tuhan akan dijatuhkan gitu ya. Terus ini supaya kalian jangan salah langkah nanti diinvestasi, mungkin banyak kan dedolarisasi. Enggak, Tuhan akan nanti pulihkan kembali. Dia akan bangkitkan anak-anak Tuhan. Dia akan bangkitkan Goliat yang akan bangkitkan David untuk menjatuhkan Goliat gitu ya. Jadi banyak Goliat-Goliat yang dulu ini itu akan jatuh gitu. Ya. Kedepannya cukup Anda lihat apa yang terjadi, itu Anda lihat itulah cara kerja Tuhan. Saya yakin iman kalian juga akan semakin bertumbuh. Bahwasanya Anda sudah benar punya Tuhan, Anda mengikuti Tuhan yang benar gitu, yaitu Yesus Kristus. Ya, nanti ke depan masih banyak akan hal terjadi. Pemimpin-pemimpin yang gagal seperti Cina akan lakukan manuver tekanan. Nanti seperti kelihatan Cina kuat, padahal tidak, Tuhan akan gagalkan. Ya, kemungkinan Xi Jinping nanti juga akan runtuh gitu. Ya, banyak yang akan runtuh, pemimpin-pemimpin yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya, seperti Emmanuel Macron yang Prancis itu akan runtuh. Si ini yang Kanada, si Trudeau itu juga dia orang dari World Economic Forum, dia salah satu murid dari si Klaus Schwab juga ya, itu mereka akan gagal semua gitu ya. Sedangkan ini lagi si Jinping itu yang dimana banyak dia menghalangi umat-umat Tuhan yang tidak bisa beribadah ya. Banyak pendeta-pendeta di Cina itu yang lari di tangan Xi Jinping gitu. Jadi sekarang itu di Cina itu ya, mereka mau ke gereja itu disadap telepon mereka gitu. Ya. Jadi banyak yang nggak bisa beribadah, banyak hal yang ditutupi gitu. Nah, Tuhan akan balikkan keadaan itu semua nanti ke depannya gitu. Ya. Banyak akan perubahan. Di Timur Tengah juga banyak yang akan fall. Lebih kurang ke depannya itu banyak Anda akan lihat pemimpin-pemimpin yang jatuh gitu.
ya, yang tidak berkenan lagi di mata Tuhan akan Tuhan jatuhkan, gitu. Nah, istilahnya Tuhan lagi akan menata kembali, ya. Itu yang akan terjadi. Memang dalam akan menata kembali ini banyak hal terjadi, memang akan ada kesusahan juga. Nah, disinilah poinnya, banyak yang saat ada kesusahan mereka nggak tahu nanti ke depannya ada buah manis, yang tapi mereka udah duluan down gitu, drop gitu. Ah, dan menyalahkan Tuhan gitu. Nah, itulah poin satu lagi yang saya mau katakan, apapun kesusahan jangan takut. Justru andalkan Tuhan, serahkan Tuhan, justru Tuhan akan ada transfer karunia kepada kalian, transfer berkat buat yang kuat gitu, yang bertahan nanti akan dipulihkan jauh lebih baik lagi. Oke. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, agar kalian semua kuat, dan mulai pada hari ini kalian berdoa ke gereja, deklarasikan hidup kalian di dalam Tuhan, deklarasikan iman kalian, materaikan iman kalian dengan darah Yesus gitu, ya, kuat di dalam Kristus, dan doa untuk memproteksi negara kita, apalagi Indonesia akan menghadapi kedepannya pemilu ini, itu doakan diberikan pemimpin yang tepat gitu, ya. Jadi itu terus kegiatan yang lakukan tiap saat, doa, dan ucapkan. Doa itu harus ucapkan, harus deklarasikan agar terjadi. Atau siapapun yang sakit, ya kan, deklarasikan kesembuhan di dalam Kristus gitu. Oke, jadi itu aja pembahasan hari ini untuk di minggu pagi ini. Dan sebagai penutupnya, kita lantunkan satu buah lagu untuk memuji Dia, ya kan? I see the star, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oke, sampai di sini video saya di minggu pagi ini. God bless you all. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai hidup kalian. Immanuel, haleluya. Amin.